Halo dulur baraya sadayana kumaha kabarnya? Gimana? Masih digaji di bawah UMR? Aduh, sama. Kembali lagi bersama kami tim para pencari lendir di channel Merepek Dewek tentunya yang akan mencerdaskan bangsa walaupun hanya 0,001%. Di sini saya akan membahas sebuah film berjudul Idiocracy yang dirilis pada tahun 2006. Tak usah banyak cincong di awal karena sebentar lagi saya harus terbang ke Afrika untuk acara peresmian Pride Groupnya milik Samuel Eto'o. Yuk kita ke alurnya cek dis. Pada abad 21, para umat manusia menghadapi seleksi alam, di mana dari yang terdahulunya pintar, seiring bertambahnya zaman, para manusia menemui titik jenuhnya, di mana seluruh manusia di muka bumi bertambah bodoh. Meski hal itu, masih ada dua versi kehidupan manusia. Dari yang IQ-nya tinggi, contohnya keluarga Carol dan Trevon, keluarga pintar yang populisnya sangat langka malah menahan agar tidak mempunyai anak. Berbeda dengan keluarga Cleven yang memiliki IQ rendah, mereka justru terus memacu agar terus memiliki anak. Hingga ia pun memiliki puluhan keturunan yang kini akan memperbanyak generasi bodoh atau kurang pintar yang akan terjadi di antara mereka. Bahkan belum sempat memiliki keturunan, 5 tahun kemudian Treven harus tewas akibat serangan jantung. Dan 100 tahun kemudian, generasi Cleven kini telah berkembang menjadi ratusan dengan keturunan yang sangat bodoh. Tepat di area pangkalan militer, Joe seorang militer yang memiliki IQ tinggi, namun hanya bertugas duduk santai seharian menonton televisi. Kini diundang langsung untuk mengikuti sebuah percobaan tertutup di mana para dewan petinggi mengklaim jika Joe merupakan salah satu dari orang pintar yang tersisa di muka bumi. Dan ia pun akan melakukan percobaan hibernasi di mana ia akan disimpan untuk masa depan yang mendatang. Untuk menyelamatkan umat manusia dari kebodohan, mereka juga sudah menyiapkan kandidat lain. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Rita, seorang mucikari yang bersedia ikut serta dengan catatan kasus kriminalnya harus dihilangkan. Dan Collins, pria yang memimpin rapat ini, dengan bodohnya memperlihatkan ia ketika bersenang-senang di tempat prostitusi. Namun, ia pun mengalihkan pembicaraan dengan sebuah kesepakatan jikalau ia akan membekukan Joe dan Rita selama setahun, dimulai dari hari esok. Dan tentu saja hal ini sangat rahasia. Rita seorang yang memiliki sifat absurd, rupanya sangat beruntung karena dipertemukan dengan Joe yang cukup pintar dan tenang, di mana mereka berdua pun kini masuk ke sebuah peti dan bersedia akan dibangunkan 1 tahun kemudian. Setelah melakukan percobaan itu, sialnya si Colin harus ditangkap karena kasus prostitusi, dan akibat kejadian tersebut, markas militer pun kini dihancurkan. Namun dalam kasus ini tidak ada yang mengetahui jika Joe dan Rita sedang dalam misi percobaan umat manusia. Sehingga dari yang tadinya akan dibangunkan 1 tahun, kemudian Joe dan Rita harus tertidur selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sampai di mana manusia semakin bodoh dan tidak bisa tertolong. Tepatnya di tahun 2555, manusia yang tidak bisa berpikir tampaknya mengambil sebuah dampak buruk bagi bumi, di mana sampah-sampah kini telah menjadi layaknya gunung yang kini memenuhi setiap sudut bumi. Longsor besar pun kini terjadi. Jadi saking tingginya sampah, yang mana hal itu pun membawa Joe kini terbangun dari kapsul di sebuah kamar pria yang sangat memprihatinkan bernama Frito. Dunia ini kini sepenuhnya sudah kacau. Joe yang mencoba mencari sebuah bantuan tidak kunjung menemukan. Karena setiap kali ia bertanya, ia malah berpikir ia sendiri sudah gila. Apalagi ia yang mendatangi sebuah rumah sakit. Keadaan di sana sudah cukup aneh. Baik rumah sakit jiwa dengan dokter yang sembarangan diagnosis semeraut. Hal itu membuat Joe benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya sudah terjadi. Hingga di satu sisi, Joe kini mulai sadar jikalau ia sudah terbangun di dunia yang salah, di mana pada kenyataannya ekonomi di dunia ini sangatlah krisis. Bahkan saking bodohnya, tahun 2505, sebuah film yang sedang naik daun pun menampilkan hanya scan bokong yang berputar selama 30 menit. Emang aduh.
Parah, semua orang di sini selayaknya memiliki gangguan mental dan tampaknya sudah tidak tertolong. Joe benar-benar bingung, apalagi Joe kini harus ditangkap karena tidak membayar rumah sakit dan tidak memiliki tato UPC atau KTP sebagai syarat tinggal di kota ini. Di tahun ini siapapun yang bersalah akan langsung disidang, sama halnya dengan Joe yang kini diarahkan ke sebuah sidang. Namun karena dunia sudah berubah, semua orang yang memiliki kepintaran terbatas mulai menganggap Joe sebagai kesalahan. Bahkan yang menjelaskan mengenai ia seorang pria dari sebuah percobaan yang datang di masa lalu. Suaranya malah tak dianggap seperti gila dan hanya mengundang tawa bagi semua orang. Ya, karena tidak ada pilihan lain, Joe yang kini dinyatakan bersalah membuat Joe sendiri kini mulai merasa pasrah. Sementara itu, Rita yang juga sudah terbangun dari kapsulnya menganggap dunia yang kini berada pada tahun 2006, perubahan yang terjadi 1 tahun sangat membuatnya bingung. Saking minimnya literasi, Joe yang diarahkan untuk membuat atau identitas malah diberi nama identitas dengan kata not sure atau tidak yakin. Jelas saja hal ini semua sungguh membuat Joe gila. Pada hari yang sama, Joe pun langsung dipindahkan ke arah tahanan untuk dipenjara. Namun karena ia adalah orang paling pintar di dunia ini, Joe justru memanfaatkan hal itu untuk membodohi polisi agar bisa kabur dari tahanan tersebut. Dalam pelariannya yang mendesak berhubung karena bingung harus kemana, Joe kini mendatangi Frito, seorang pria yang pertama kali ia temui untuk membantunya mencari sebuah mesin waktu. Dengan sebuah iming-iming jika Frito berhasil membawa Joe ke sebuah mesin waktu, Joe berjanji akan memberinya Frito 80 miliar. Meski bodoh namun mengenai uang mereka sangat paham. Tentu saja di sini pun Frito menyetujuinya. Bahkan dalam perjalanan, Joe kini berhasil mendatangi Rita yang justru merasa senang dengan dunia ini. Karena semua orang tampak bodoh, hal ini pun memacu Joe terus mengajak Rita pergi untuk bisa kembali ke masa lalu. Karena bagaimanapun, ini sudah sangatlah salah. Meski merasa kurang yakin oleh arahan Frito untuk bisa mendatangi mesin waktu, namun karena tidak ada pilihan lain, mereka pun mau tidak mau mengikutinya. Hingga ketika suatu waktu Rita yang tengah buang air memacu sebuah alat pemindai berfungsi di mana Joe yang dikategorikan buronan membuatnya ditangkap. Sementara Frito meninggalkannya. Namun bukannya di penjara, Joe yang merupakan terdeteksi memiliki IQ tertinggi di dunia malah diundang ke Gedung Putih di mana Joe yang menjadi tamu istimewa kini disambut oleh orang-orang Gedung Putih yang pada kalanya sedikit lebih pintar, tidak seperti orang-orang yang Joe temui. Beberapa waktu lalu, di mana Joe pun kini bertemu dengan Presiden Amerika Serikat bernama Presiden Komako. Komako sendiri yang terkesan dengan IQ Joe yang sangat tinggi ingin memanfaatkan Joe sebagai menteri, di mana sang presiden yang beruntung mendapatkan Joe sebagai manusia paling pintar, sangat berjanji kepada penduduk untuk mengangkat Joe sebagai menteri karena ia punya yakin jika Joe bisa memperbaiki setiap masalah mereka dalam 1 minggu. Dan jika Joe gagal dalam 1 minggu itu, ia akan dilemparkan ke penjara, bahkan ia pun akan dibunuh. Waduh. Dari yang tadinya buronan, Joe yang merasa IQ-nya sangat biasa-biasa saja di kehidupan lama, tentu saja hal itu membuat Joe sangat senang. Namun Joe yang kini diutus sebagai Perdana Menteri malah mengundang Frito sebagai penasehatnya dengan dalih untuk membuat sebuah rencana agar bisa membawanya ke mesin waktu yang dimaksud. Bukan hanya Frito, Joe pun kini meminta Rita sebagai asisten, di mana Joe yang sangat pintar terus membuat sebuah drama, seolah-olah ia ingin mencari Rita untuk bercinta. Padahal jelas-jelas kenyataannya ia berusaha membawa Rita untuk bisa bekerja sama guna mencari mesin waktu, agar mereka bisa kembali pergi ke dunia yang lalu atau dunia asal mereka. Namun karena mencari mesin waktu tidak semudah yang dibayangkan, Joe yang kini diberikan waktu selama 1 minggu untuk memperbaiki masalah dari krisis ekonomi, mulai menemukan satu titik masalah dari mengapa tanaman-tanaman di Amerika tidak tumbuh. Karena rupa-rupanya minuman olahraga bernama Brundo yang sudah menggantikan sumber air mineral dimanapun tentunya. Di mana minuman ini digunakan untuk mandi, susu formula, bahkan menyiram tanaman. Waduh, kacau ini mah. Hal itulah yang membuat tanaman sepenuhnya mati. Jadi Joe bersikeras untuk meyakinkan orang-orang untuk kembali mengganti air mineral sebagai air kebutuhan mereka. Akan tetapi karena pemikiran mereka sudah berbeda,
Mereka yang menganggap air biasa itu hanyalah untuk toilet, memacu Joe mau tidak mau berpura-pura bisa bicara dengan tanaman untuk memastikan mereka yakin bisa merubah minuman brown sebagai penyiram tanaman dengan air mineral. Seusahanya meyakinkan jutaan rakyat untuk menyiram tanaman dengan air mineral dalam waktu yang terbatas, Joe sangat berharap agar tanaman mereka segera tumbuh. Namun masalah baru kini muncul ketika usulan Joe mengenai digantinya minuman Brundos sebagai penyiram tanaman membuat orang-orang enggan membeli dan saham dari Brundo pun menurun drastis hingga sebagian besar orang yang bekerja di sana di PHK. Hal itu jelas saja membuat Joe mau tidak mau harus kembali masuk ke penjara atas dasar kebodohan yang sudah membohongi orang-orang mengenai air toilet lebih baik daripada minuman Brundo. Tepatnya di dalam penjara akibat kasus pelarian Joe kemarin, ia pun kini mendapatkan penahanan dengan kaki yang dirantai oleh batu besar. Dalam penjara, Joe langsung mengarahkan Rita untuk mencari Vito agar bisa mencari mesin waktu. Karena bagaimanapun kemungkinan jika Rita bisa kembali ke dunia dulu, ia diarahkan untuk bisa membawarakan orang-orang agar sering membaca buku. Agar di tahun ini kemudian manusia tidak seperti ini. Akibat kegaduhan yang Joe buat, Joe rupa-rupanya harus dihukum rehabilitas. Namun rehabilitas yang dimaksud bukan diperbaiki, melainkan ia seakan-akan hendak mendapat hukuman mati. Namun ketika proses akan dilakukan, Rita dan Vito yang kini melihat tanaman tumbuh akibat usaha dari Joe kemarin, dengan cepat mereka pun berusaha mendatangi tempat rehabilitas untuk memberitahukan hal itu kepada presiden jikalau Joe tidak salah. Dan mereka justru akan memperburuk keadaan jikalau berusaha membunuh satu-satunya orang pintar di dunia ini. Meski Rita juga pintar, namun pemikirannya hanya dibagikan kepada dirinya sendiri saja. Dan karena Joe sudah merubah pola pikirnya, hingga di kala waktu hukuman yang sangat terbatas di mana Joe pun mulai berada di ujung harapan, kini mulai terancam. Namun dalam hal ini Rita yang tidak ingin diam saja, berusaha memberitahukan kepada presiden dan tanggapannya hanyalah omong kosong. Jadi untuk membuat hukuman dihentikan, Rita berusaha mencari agar bisa menyelamatkan Joe dari hukuman ini. Di mana Rita mencoba mengarahkan Vito untuk memperhatikan sebuah kamera dari tumbuhan yang sudah Joe tanam. Meski pada awalnya Vito yang memiliki pemikiran terbatas malah keluar untuk bersenang-senang. Namun ujung-ujungnya Vito yang ingat membuat Vito dengan cepat menyorotkan sebuah kamera ke ladang yang mulai subur. Hal itu pada akhirnya membuat Joe kini mendapatkan ampunan karena telah berjasa bagi kehidupan mereka. Dan jelas saja berkat itulah presiden pun mengampuninya. Setelah itu, Joe yang bermaksud pulang ke masa lalu pun mengurungkan niat hal itu. Melihat orang-orang di sini membutuhkannya. Ya, karena bagaimanapun juga ia tidak akan kembali. Mengingat mesin waktu yang Vito maksud adalah mesin waktu mainan saja. Aduh. Atas apa yang Joe lakukan itu untuk negeri ini, ia pun kini mulai dipercaya untuk menjabat jadi presiden Amerika. Di mana dalam hal ini pun Rita dan Joe yang mendapati ending bahagia dengan menikah. Kini memiliki 3 anak keturunan paling pintar di dunia. Sementara wakil presiden yaitu Vito memiliki 8 istri dan 28 anak terbodoh di dunia sepanjang sejarah. Meski Joe tidak memperbaiki dunia, tapi ia berusaha membangun kembali kehancuran dunia sedikit demi sedikit dari kebodohan pada manusia di zaman ini. Hingga film pun tamat. Yang sangat menjokan ya. Udahlah, capek. Ya udah, yang sudah nonton jangan lupa like, subscribe ya. Jangan lupa tonton juga video-video kami sebelumnya. Terima kasih.